Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah masuk dalam masa Prapaskah tahun 2022 pada ibadah minggu ini. Bersama kita menyatukan hati di dalam ibadah ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Maka kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ada pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita meyakini bahwa ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, tentu Allah akan memberikan berkat yang melimpah melalui kuasa Roh Kudus-Nya bagai hujan yang lebat. Bersama kita akan memuji Tuhan karena setiap saat Allah hadir memberikan berkat pada kita. Hitung jemaat nomor 18. Kita nyanyikan pada bait yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Hukum kasih dari Tuhan kita terima sebagai pengingat kita bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Sebagai pengingat kita tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah hukum kasih ini ketika kita dapat merasakan di dalam hati kita. Sungguh indah hukum kasih ini yang mendorong kita untuk sadar bahwa kita harus datang di muka Tuhan, bahwa kita harus hadir di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Hitung Jemaat 29, sebagai wujud kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita. Kita nyanyikan Hitung Jemaat nomor 29. Bait yang pertama dan yang kedua kita pujikan. Di hadapan Tuhan kita jemaat yang sepenuh hati menyadari akan segala kesalahan kita. Kita selalu menerima kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat menjalani kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Maka dari itu pada saat ini kita akan menerima anugerah dari Tuhan berupa berita anugerah, dan serta nanti juga kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bersama kita sediakan hati menerima berita anugerah dari Tuhan. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Sungguh jelas Bapak Ibu yang terkasih bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa. Karena kasih rahmat Tuhan yang besar menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita dapat membentuk kehidupan yang baru. Maka dari itu ketika kita hendak menuju kehidupan yang baru, Tuhan memberikan petunjuknya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita nyatakan kesanggupan kita. Kita nyatakan kesanggupan melalui doa-doa kita. Kita mengundang Tuhan untuk mampir datang, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kita akan nyatakan itu di dalam Kidung Jemaat nomor 26. Kita di dalam doa berharap Tuhan datang menghampiri kita.
Untuk jemaat 26 kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Mampirlah dengar doaku. Tiga kita nyanyikan. Bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penuh kuasa atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami ya Allah, di dalam setiap kami menghadapi tantangan kehidupan. Di setiap kami juga merasakan berbagai tuntutan kehidupan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini ya Allah, di dalam keadaan dunia yang masih penuh dengan cobaan, masih penuh dengan sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 varian Omikron ini ya Allah. Ketika kami merasakan kasih-Mu sungguh indah di dalam kami menghadapi setiap keadaan hidup kami ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Kami hanya bisa berserah, menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan, baik kehidupan keluarga kami, baik juga kehidupan bergereja kami, ataupun lebih lagi ya Allah ketika kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa kami, bahkan lebih luas lagi ya Allah, kehidupan dunia ini ketika juga kami melihat, ketika kami merasakan
perbedaan pendapat, ketika kami merasakan banyak negara yang saling serang. Kami mohon berkat-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, inilah kami, jemaat-Mu, jemaat yang Engkau kasihi, jemaat di GKJ Plaur ini. Ketika beberapa waktu kami harus mengalami keadaan ataupun sakit karena virus ataupun yang lainnya ya Allah. Banyak dari kami yang harus berobat ke rumah sakit. Banyak dari kami yang harus beristirahat di rumah kami masing-masing. Untuk kami dapat memulihkan kesehatan kami ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, setiap jemaat yang ada di GKJ Plaur ini ya Allah, baik yang dalam masa penyembuhan ataupun masih ada di dalam keadaan sakit, Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Engkau yang memberkati dengan berkat kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik-baik saja, sehingga kami dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan kami di dunia ini, sehingga kami dapat segera kembali untuk datang ke gedung gereja ini, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kakek dan nenek kami di dalam masa-masa utawi ataupun usia yang sudah tidak muda lagi ya Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menjagai, biarlah kasih-Mu yang menguatkan, sehingga di masa-masa yang sudah tua ini ya Tuhan, kakek nenek kami tetap gagah, tetap kuat, tetap bisa menjadi contoh kehidupan bagi anak cucu. Anak-anak kami yang harus kembali sekolah melalui daring, ataupun ada yang masih melakukan menjalani ke pembelajaran secara langsung. Apapun itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau yang akan munculkan, Engkau yang akan menumbuhkan semangat tekad untuk anak-anak kami dapat berani menghadapi kenyataan hidup, berani untuk menerima tantangan, berani untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya. Terima kasih ya Tuhan, kami yang harus keluar, kami yang harus bekerja dimanapun berada, jemaat GKJ Plaur, entah di Induk Plaur ini, entah di Gunung Puyuh ataupun di Penggung ya Allah, ataupun dimanapun berada, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sehingga tetap mengasihi kami di dalam keadaan hidup kami. Majelis gereja yang harus berpikir ulang kembali ya Tuhan tentang tata cara peribadatan, dikarenakan virus Omikron yang menyerang kami. Engkau berkati ya Allah, sehingga di dalam kami berembuk, di dalam kami menyepakati apa yang menjadi kebutuhan jemaat melihat situasi ini ya Tuhan. Biarlah sesuai kehendak-Mu saja. Satukanlah hati kami setiap majelis ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima, menyadari apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan setiap diri kami. Juga ya Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami melalui kehadiran-Mu Bapak Pendeta Petrus ya Tuhan. Pada saat ini juga sedang merasakan badan ataupun tubuh kurang sehat, kami juga berserah kepada-Mu untuk Engkau memberkati melalui berkat kesehatan kepada Bapak Pendeta Petrus ya Allah. Juga di dalam kami mempersiapkan masa-masa meditasi ya Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu, baik berupa perencanaan, baik tata cara ibadah, baik berupa dana, baik apapun juga dapat kami syukuri sebagai ucapan syukur kami karena kami telah berjalan bersama dengan Bapak Pendeta Petrus serta Engkau yang menaungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam kehidupan kami
berbangsa, bermasyarakat. Kehidupan masyarakat, tetangga kami, juga Engkau yang mengasihi. Bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan hanya berserah kepadamu. Dialah Engkau yang menguatkan, memampukan pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keadaan bencana, baik berupa angin puting beliung, baik berupa banjir ataupun tanah longsor. Kami hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara kami kepadamu ya Tuhan, berharap bahwa Engkau yang menguatkan saudara kami ini di dalam menghadapi keadaan bencana, tetap setia kepadamu dan tidak kehilangan pengharapan kepada Engkau. Terlebih lagi Tuhan, keadaan dunia yang mulai tidak nyaman dengan adanya beberapa negara yang saling serang, dengan beberapa negara yang ingin menunjukkan kekuatan mereka. Ya Tuhan, kami berharap damai sejahtera dapat kami rasakan di dalam kehidupan negara ini ataupun di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami ya Allah. Dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa kami manusia yang penuh dosa, kami mohon ampun kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Sabda firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita mempersembahkan persembahan, kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. 289.
Bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, kita masuk dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah melimpahkan berkat yang besar dalam kehidupan kami ya Allah. Maka dari itu Tuhan, pada saat ini kami bersama mengucap syukur atas berkat-Mu tersebut melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati sehingga persembahan ini dapat berguna di dalam kehidupan jemaat-Mu di Gaji Plaur untuk tetap setia dan nama-Mu semakin didengar di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang hadir untuk menyentuh kami, sehingga sabda firman-Mu dapat kami terima, kami renungkan, dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berkat kebijaksanaan juga kami mohon hadir kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari dalam Minggu Prapaskah pertama pada tahun 2022 ini ada beberapa bacaan, silahkan nanti dapat Bapak Ibu pelajari, dan pada saat ini nanti saya akan membacakan bacaan firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Bacaan pertama dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11, Mazmur tanggapan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Sabda firman Tuhan pada saat ini saya bacakan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Demikian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus kepadanya, katanya, Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita, jemaat Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Salam Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak juga yang terkasih. Bagaimana kabarnya niki? Niki dada-dada lewat kamera lien ya, karena memang ibadah harus dilaksanakan secara online. Saya berharap bahwa kasih Allah menyertai saya dan Bapak Ibu di tempat masing-masing di dalam setiap pekerjaan, terkhusus terhindar dari virus Omikron COVID-19 varian Omikron ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sadar ternyata ketika kita hidup bersama pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih, tentu banyak hal yang kita rasakan. Terlebih kalau saya pribadi, Bapak Ibu yang terkasih, belum lama saya harus dikurung, bukan dikurung bahasanya, kalau dikurung kok kaya perawate patut. Bahasanya harus karantina 10 hari. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Bahwa kenyataan hidup tidak hanya masa pandemi, tetapi ketika nantinya pun pandemi sudah berubah menjadi endemi, setiap masalah itu tentu ada. Dan masa Prapaskah minggu pertama ini, tahun 2022, kita diajak untuk meyakini, untuk mempunyai keberanian bahwa hidup harus berlanjut. Menarik ya, hidup harus berlanjut. Yuk kenapa berlanjut toh? Nah, yang menjadi pertanyaan itu ada, bagaimana kehidupan kita saat ini ataupun nanti? Bagaimana lanjutan? Kalau hanya hidup berlanjut, tentu setiap orang kebanyakan ya hidupnya lanjut. Tapi pertanyaannya adalah itu tadi, lanjut yang bagaimana? Nah, ini menjadi refleksi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang juga menyertai Bapak Ibu semuanya, 3 bacaan dan 1 tanggapan. Semua bercerita tentang masalah. Semua bercerita tentang kasih Allah yang menguatkan. Semua bercerita tentang keyakinan yang teguh. Keyakinan sing kalau bahasanya anak-anak sekarang atau bahasa sekarang, keyakinan yang bukan abal-abal. Sanes KW, napa meneh KW-ne KW 7. Nah, niku kan terus piye bentuke? Kan gitu. Artinya yang orisinil, yang benar-benar yakin bahwa Allah melalui Yesus Kristus itu memampukan kita, menguatkan kita menghadapi segala sesuatu. Ada ungkapan menarik. Ungkapannya adalah begini. Ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi ngapunten saya sering kali mengulang karena memang poinnya itu juga penting. Terkadang orang menyatakan bahwa demi kamu aku berani mati. Iya. Apa malih ingkang tesih pacaran, apa malih kalau keluarga muda, oh demi istriku aku berani mati. Tetapi ketika kita menyatakan itu, sebenarnya di satu sisi seakan-akan ini baik, ternyata itu malah ada sisi lain yang tanda kutip mengartikan kita menyerah. Bersama kita mencoba mengatakan bahwa oh iya, aku berani hidup untuk menjalani ataupun menghadapi tantangan kehidupan. Setiap kita tidak pernah lepas dari masalah seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dari sejarah singkatnya, sebelum mereka menapaki atau memasuki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, mereka harus menghadapi proses yang panjang. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Tidak hanya 1-2 tokoh, tetapi beberapa tokoh yang dipanggil Tuhan untuk menyertai Israel. Kita ingat bagaimana Yakub, bagaimana Yusuf, ketika Yusuf oleh saudaranya dijual,
Ketika Yusuf mulai kaya dan berjabatan di Mesir, ketika banyak orang Israel waktu itu ke Mesir, tetapi dalam perjalanannya ketika Yusuf mulai melemah, orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Mereka bukan bangsa yang merdeka. Tetapi dalam perjalanan Tuhan mengetahui itu melalui Musa. Tuhan membimbing bangsa Israel. Musa mengingatkan bagaimana Allah itu selalu menyertai ketika kamu di padang gurun. Ketika kamu kelaparan. Sampai akhirnya ketika masuk di tanah perjanjian. Itulah kasih Allah Bapak Ibu yang terkasih. Lah apakah bangsa Israel tidak pernah menyerah? Apakah mereka tidak pernah sambat, mengeluh? Pernah dan sering. Tapi di tengah-tengah pergumulan, ada sebagian besar orang yang tetap jalan untuk yakini bahwa Allah menyertai. Itu yang menarik Bapak Ibu yang terkasih. Pun demikian ketika dalam perjalanan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan ataupun penginjilannya Rasul Paulus menemui beberapa hal. Salah satu tantangannya adalah ketika mengabarkan atau memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat, itu bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang mempunyai ataupun masih menghidupi hukum Taurat. Sehingga di situ timbul perbedaan, sehingga di situ timbul perpecahan antar suku ataupun golongan. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 13 bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah untuk semua orang. Tidak hanya bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa yang lain. Bangsa Romawi ataupun Yunani. Itulah perkara. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan di masa Prapaskah ini, kalau kita menghayati betul sebelum ibadah Prapaskah, ada tradisi-tradisi di mana ada ibadah Rabu Abu. Kemarin saya berbincang dengan teman ataupun beberapa saudara berkait dengan pertobatan ataupun sejarah Rabu Abu. Permasalahannya adalah bukan yang menjalankan atau mengadakan ibadah Rabu Abu atau bukan, tetapi bagaimana menghayati Rabu Abu itu. Bagaimana abu menjadi tanda peleburan dosa. Bagaimana ketika kening yang diusap tanda salib menggambarkan peleburan kehidupan lama untuk menjadi kehidupan yang baru. Itu makna dari Rabu Abu. Jadi bukan hanya seremonial ibadah, tetapi benar-benar salib yang didahi ataupun abu yang dioleskan itu menjadi tanda peleburan dosa. Tanda pertobatan kita. Ketika Yesus masuk Yerusalem tetap setia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Walaupun dalam perjalanan seperti dikisahkan dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, Yesus diperhadapkan dalam situasi pencobaan yang cukup berat. Yesus diperhadapkan dengan iblis yang menggoda Yesus. Seringkali dalam periode ini kita bertanya, kenapa Yesus tidak melakukan apa yang dikehendaki iblis? Oh, berarti Yesus bukan anak Allah. Tapi mari kita bersama belajar bahwa Yesus yang sebenarnya Allah, anak Allah, manusia, yang hidup bersama-sama dengan manusia, Allah yang hidup bersama dengan manusia. Walaupun dia Allah, dia tidak ingin. Yang pertama adalah, godaan iblis, suruhlah batu itu menjadi roti. Maka jawabnya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Di dalam keadaan Yesus yang lapar, Yesus tidak hanya berpikir tentang perutnya sendiri.
Yesus tidak berpikir tentang, aku yang penting kenyang. Tetapi lebih luas lagi, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia adalah termasuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih. Artinya sisi lain Yesus memberikan pesan bahwa bukanlah untuk mencapai kemudahan, memenuhi kebutuhan diri sendiri, untuk memikirkan diri sendiri, tetapi Yesus memikirkan kemudahan memenuhi kebutuhan diri tiap manusia. Sangat luar biasa. Jadi Yesus tidak memikirkan perutnya atau kekenyangannya sendiri. Yang kedua, godaan iblis kepada Yesus adalah segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua ini telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jawab Yesus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau ini artinya adalah tentang keyakinan. Artinya ketika Yesus mengakui atau menyembah iblis, berarti Yesus kalah. Yesus hanya menyembah kepada Allah Bapa dan kepada Dialah harus berbakti. Ini berkait dengan keyakinan. Kesadaran bahwa segala sesuatu ada dalam Allah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Kesadaran itu mendorong orang untuk yakin, mendorong orang untuk tetap berjalan, tidak tergoda dengan godaan-godaan, tidak bergeming atas tawaran-tawaran dari iblis yang menjerumuskan. Godaan yang selanjutnya adalah tentang jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Artinya Yesus diminta untuk menunjukkan kuasa bahwa engkau adalah Allah. Jika engkau benar anak Allah, maka malaikat-malaikatnya akan melindungi engkau. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah jawaban Yesus. Yesus menolak tindakan menyombongkan diri. Yesus itu anak Allah tetapi tidak menunjukkan atau tidak perlu membuktikan bahwa dia anak Allah. Dia itu penuh kuasa tetapi tidak harus menyombongkan kuasanya. Tapi apa yang terjadi? Yesus setia pada panggilannya. Ketika dia juga nantinya akan disalib, nantinya akan menderita, setia kepadanya. Luar biasa kan? Artinya dalam masa prapaskah ini kita juga mengalami masalah-masalah atau tantangan seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita juga mengalami pencobaan yang mungkin hampir sama yang dialami oleh Yesus ketika menghadapi keadaan perut atau keadaan ekonomi yang mendesak. Kita gampang sekali goyah. Kita menghalalkan segala cara supaya aku dapat untung, supaya aku dapat membeli roti. Yang lebih lanjut, aku akan melobi siapapun supaya jabatanku naik. Aku mendapatkan jabatan yang tinggi. Oh, ketika menghadapi masalah aku akan menangis. Aku berpikir bahwa Tuhan Allah itu jauh tidak pernah menolongku. Kadang-kadang masalah-masalah sederhana membuat kita itu lupa. Kita berselisih paham dengan saudara, kita berselisih paham dengan bapak, ibu, kakek, nenek. Yang sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, tetapi karena dalam situasi tertentu tidak mempunyai kesadaran bahwa aku ada ataupun Tuhan Allah ada untuk menguatkan aku. Yang dikedepankan adalah bahwa aku menyalahkan orang lain dan aku benar. Kita contoh teladan Yesus. Yesus tidak sekalipun mengatakan atau menghujat iblis, dia hanya menjawab. Dia hanya menyatakan kuasanya.
Terus apakah Yesus tidak bisa melawan? Bisa, tetapi Yesus tetap berpegang pada jalan yang telah Tuhan Allah berikan, yaitu apa? Datang sebagai manusia dan nantinya akan disalibkan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, monggo. Setiap kita punya masalah, tetapi yang harus diyakini bahwa hidup terus berlanjut. Harus berani menghadapi kehidupan. Jangan sampai tergoda dengan godaan-godaan iblis. Apalagi di masa pandemi ini, jangan sampai kita berhenti gara-gara pandemi ini. Tetapi kehidupan secara pribadi, berjemaat, tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pesan pada minggu pertama Prapaskah ini kepada kita, jemaat Tuhan yang ada di dalam lingkup Sinode GKJ ataupun DKI. Kita harus berani hidup karena hidup masih dan akan terus berlanjut. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun tempat dengan berkat kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita akan masuk saat teduh. Persilahkan dari tempat Bapak Ibu masing-masing dengan sikap penuh hormat kita masuk dalam saat teduh. Persilahkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus tetap berani untuk melanjutkan hidup di tengah-tengah tantangan, di dalam tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau menguatkan kami seperti Engkau juga menguatkan bangsa Israel. Seperti Yesus yang tidak tergoda dengan iblis, bahwa semua ini Tuhan hanya dapat kami rasakan ketika kami meyakini bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Di masa Prapaskah ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kami. Karena kami yakin bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dan tergeletak, tetapi Engkau membangkitkan kami dengan penuh harapan. Engkau yang menyadarkan kami untuk kami rukun dengan saudara kami. Engkau yang menyadarkan kami untuk kami rukun dengan orang tua kami. Setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan jemaat kami dapat melaluinya dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Bersama kita akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahwa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kelemahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mengakhiri ibadah Minggu Prapaskah pertama pada tahun 2022 ini. Bersama kita akan nyatakan dalam hitungan pengutusan. Jemaat Bapak Ibu yang terkasih, bersama kita berdiri menyanyikan kidung jemaat nomor 280. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga.
bersama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan kita memperbaharui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang menjadikan kita mampu meneruskan kehidupan, kita mampu menjadi saksi di tempat kita masing-masing, dan bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patungganipun Gusti Yesus Kristus, nyuwun pangapunten kula badhe ngaturaken pawartos pasamuan. Pawartos pasamuan dinten menika ngingingi ibadah kangge minggu ngajeng tasih mawi rekaman utawi ibadah wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Dene pakempalan PA bapak-bapak saha ibu-ibu ngantos dumugi titi wanci menika tasih libur. Pawartos salajengipun nggih menika bilih benjang minggu pradataning pasamuan badhe marpat wonten ing Gereja Kristen Jawi Plaur Pepandan Penggung. Milanipun nyuwun panyengkuyung pandonganipun mugi-mugi saged nuwuhaken piguna tumrap kemajenganing Gereja Kristen Jawi Plaur. Dene Bapak Ibu, para sedherek ingkang kagungan keperluan magepokan kalian parpatan menika mugi ndadosna kawinengan lan nyerat katujuaken dumateng parpatan pradata mangke. Pawartos sekap semanten matur suwun.